kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan melihat pengaruh suhu pada konstanta kesetimbangan reaksi. Jadi dari pembahasan sebelumnya, kita sudah dapatkan formulasi seperti yang ada dalam kotak ini ya. Nah, bentuk ini bisa kita tulis juga, kita lenkan ya, len K itu kan sama dengan min delta G standar per RT. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa K itu berhubungan langsung dengan suhu. Kalau suhunya berubah, berarti K-nya ikut berubah. Ya, jadi kemudian kita berusaha tuliskan seperti ini ya, perubahan K dengan perubahan suhu itu D ln K per dt ya, per dt. Di ln K-nya kita gantikan dengan ini semua ya, sehingga menjadi bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk seperti ini turunan daripada delta G standar PRT per dt ini, itu kalau Anda lihat di persamaan 639 dan 1313 buku Smith-Panes itu akan sama dengan perubahan entalpi standar per RT kuadrat. Sehingga ini kita kalikan min dengan min jadi plus, maka jadinya adalah perubahan entalpi standar per RT kuadrat. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sebelah kanan, maka jadinya adalah D ln K sama dengan perubahan entalpi standar per RT kuadrat kalikan dt. Nah, kemudian kita coba integrasikan persamaan tersebut, sehingga ini kalau kita integralkan ya, berarti hilang D-nya, ya. Batas-batasnya kita masukkan, makanya menjadi ln K2 per K1. K2 ini adalah batas atas, K1 batas bawah ya. Ini mula-mula, ini keadaan akhir. Nah, kemudian bentuk ini karena ada T kuadrat sebagai pembagi, maka kalau kita integralkan, kita naikkan ke atas pangkat min 2. Kita integralkan jadi min 1 per min 1. Jadi min di sini kan. Kemudian pangkatnya menjadi T pangkat min 1 atau seper T. Maka menjadi bentuk yang seperti ini. Kita masukkan batas-batasnya menjadi 1 per T2 dikurang 1 per T1. Ini T keadaan akhir, ini T keadaan awal. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan Van Hoff, yaitu persamaan hubungan antara perubahan suhu dengan perubahan konstanta kesetimbangan reaksi. Di mana delta H0 ini adalah perubahan panas reaksi atau entalpi pada keadaan standar. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa kalau delta H tandanya kurang dari 0 atau keadaan eksotermis, maka suhu naik, maka K akan turun. Berarti ini kalau eksotermis kan berarti ini negatif, negatif jadi negatif, positif, positif. Ini naik berarti seper T2 dikurang dengan 1 per T1, berarti lebih besar yang 1 per T1, sehingga hasilnya akan negatif. Sehingga secara keluar akan negatif. Kalau negatif berarti keduanya akan turun. Berarti T naik, K turun. Reaksi akan bergeser ke kiri. Dan reaktan akan bertambah. Kalau reaksi bergeser ke kiri kan berarti reaktan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau delta H-nya itu besar dari 0 atau endotermis, maka T naik, maka K akan naik. Ya. Kalau endotermis kan berarti ini positif, ini negatif. Ini tadi kan hasilnya adalah negatif, ya, negatif, negatif, positif. Berarti kalau positif berarti K2-nya lebih besar daripada K1. Sehingga kalau suhu naik, maka K akan naik. Atau reaksi akan bergeser ke kanan. Atau produk bertambah. Jadi kalau endotermis, T naik, maka K akan naik dan reaksi akan bergeser ke kanan atau produk akan bertambah. Nah, untuk kasus ini
dianggap bahwa delta H standar ini adalah konstan. Ini berlaku kalau perubahan suhu dari T1 ke T2 itu tidak terlalu tinggi. Mungkin dalam kisaran selisihnya sekitar 100 derajat Celcius. Tapi kalau T2-nya itu sangat besar, atau perbedaannya sangat besar, misalkan T1 suhu ruang, T2-nya lebih dari 100 perubahannya, 100 derajat Celcius, maka delta H-nya kalau kita anggap sebagai tetap atau konstan, ini hasil hitungnya tidak akurat. Karena delta H itu akan berubah terhadap suhu. Nah, silakan Anda lihat pembahasan di bab efek-efek panas ya. Nah, kalau delta H-nya ini tidak tetap atau berubah terhadap suhu, maka kita gunakan formulasi ini ya, perubahan entalpi standar terhadap perubahan suhu. Ya, di mana CP-nya itu kan berubah ya. CP-nya atau kapasitas panasnya berubah dengan perubahan suhu. Ini bisa Anda lihat di bab efek-efek panas atau di bab 4. Nah, kemudian kita substitusi delta H ini ke persamaan sebelumnya tadi ya, D ln K ini tadi. Ya, kita masukkan ke sini delta H yang ini ke sini. Nah, kita selesaikan. Kita selesaikan sehingga delta H-nya ini dibagi dengan RT kuadrat. Yang ini R-nya hilang ya. Ini tinggal T kuadrat di sini dan seterusnya. Lalu suku ini kita integralkan mulai dari ln K0 sampai ln K ya. Kemudian ini juga kita integralkan. Suku yang ini menjadi ln K per K0 ya. Kemudian ln-nya kita pindahkan menjadi eksponensial ke sebelah kanan tanda sama dengan ya. Berarti K sama dengan K0 eksponensial. Nah, ini yang dalam kurung ya. Nah, ini kita lakukan manipulasi matematis ya. Kita tahu secara matematis eksponensial A plus B itu kan sama dengan eksponensial A dikali eksponensial B, sehingga bentuk eksponensial ini itu bisa kita tulis menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, ini perkalian di sini. Nah, ini kita katakan term sebagai K1. Yang ini sebagai term K2. Sehingga untuk delta H yang berubah terhadap suhu, maka K-nya itu adalah K sama dengan K0 dikali K1 dikali K2. Ya, jadi integrasi dari T0 ke T menghasilkan K sama dengan K0 kalikan K1 kalikan K2. Di mana K0 ini adalah keadaan awal ya. Ini adalah minus delta G keadaan standar ya. Per RT 0, ini keadaan standar ya. Berarti ini angka-angkanya sudah ada, nanti kita akan lihat. Kemudian K1-nya ini adalah hasil integrasi ini tadi ya, hasil integrasi eksponensial ini. Nah, akan menjadi bentuk yang seperti ini ya. Yang seperti ini, di mana di sini ada tau. Tau itu adalah bilangan tak berdimensi, yaitu T per T0 atau T keadaan mula-mula atau keadaan standar ya. Nah, kemudian di sini ada delta A. Delta A ini adalah dari proses integrasi CP per R ini. CP per R ini adalah kita lihat di appendix C buku Smith-Panes. Di sana ada parameter-parameter A, parameter B, parameter C, dan seterusnya. Ya, ini kita bisa lihat di appendix C, mulai dari C1 sampai C4 ya. Halaman 635 buku Smith-Panes. Bisa Anda lihat di sana. Tabel C4-nya itu khusus untuk Gibbs free energy dan entalpi pada keadaan standar untuk kasus formasi pembentukannya.
Bisa Anda lihat di sana. Nah, sekarang untuk memperjelas konsep tadi, artinya perubahan suhu yang menyebabkan perubahan entalpi, artinya kita menganggap bahwa entalpinya bukan konstan, tapi berubah. Nah, ini ada contoh. Kita disuruh menghitung konstanta kesetimbangan untuk proses hidrasi fase uap etilen pada suhu 418 dan suhu 593 Kelvin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, suhu 418 ini cukup tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan suhu standar kan 298 Kelvin, berarti selisihnya lebih dari 100. Maka kita tidak bisa menganggap delta H-nya itu konstan, tapi delta H-nya akan berubah karena selisihnya terlalu tinggi antara suhu mula-mula dengan suhu yang ditinjau. Sehingga kita gunakan data-data di Appendix C, buku Smith-Vaness. Ya. Nah, ini reaksinya ya. Jadi reaksi hidrasi itu adalah reaksi hidrasi etilen itu, C24 etilen fase gas. Nah, ini adalah hidrasi fase uap ya, berarti ini steam ya, steam fase gas akan menghasilkan etanol ya, fase gas. Nah, kalau kita lihat buku Smith-Vaness, kita akan dapatkan parameter-parameter A, B, C, D ini. Ya, coba Anda lihat di halaman 635 buku Smith-Vaness itu. Ya, untuk C2H4 itu nilai A-nya sekian, B-nya sekian, C sekian, D sekian, ada angkanya. Coba nanti cek lagi ya di buku Smith-Vaness Appendix C. Untuk yang gas, fase gas ya. Karena di situ dibagi atas 3 bagian. C1 itu untuk gas, C2 itu untuk padat kalau nggak salah, dan C3 itu untuk cairan. Kalau C4 untuk Gibbs free energy dan enthalpy standar formation ya. Nah, begitu juga dengan H2O, ada data-datanya. Kemudian etanol juga sudah ada datanya. Di sana itu C2H6O ya. Kan C2H5OH itu kan sama dengan C2H6O. Nah, ini V ini adalah koefisien reaksi ya untuk C24 karena dia ada di kiri berarti -1, ini -1, ini +1 ya. Nah, begitu juga dengan delta H dan delta G keadaan standar. Ini ada di tabel C4 ya data-datanya. Untuk setiap komponen bisa Anda cek nanti di situ. Nah, sekarang kita mencari delta A-nya. Tadi kan kita butuh delta A di sini kan. Delta B, delta C, delta D. Nah, untuk mencari ini, delta A berarti kita harus perkalikan antara koefisien A-nya dengan koefisien reaksinya. Berarti ini kalikan ini dulu, ini kalikan ini dulu, ini kalikan dulu, baru dijumlahkan. Berarti ini hasil perkalian ini dikurang dengan ini, dikurang dengan ini. Nah, ini dapatnya 3518 dikurang 1424 dikurang 3470 ya. Dapat angkanya sekian. Begitu juga dengan delta B. Ini kita kalikan dulu dengan koefisiennya, negatif jadinya, ini negatif juga. Nah, yang ini positif. Berarti delta B 20 kurang 14, karena ini perlu pangkat min 3 semua, ini dipisah di sini ya. Ya, ini hasilnya negatif. Delta C juga, ini kalikan dulu dengan ini kan berarti min plus, ini kan, ini 0, ini min ya. Berarti min 6,02 ditambah, tadi plus tadi kan, berarti 4, dikurang 0. Nah, ini karena 10 pangkat min 6 semua ya. Ya, kita tulis seperti itu. Delta D juga, ini kan kalikan ini dulu. Nah, ini juga kalikan dengan koefisiennya. Dikalikan dengan koefisiennya. Maka dapatlah angkanya. Nah, begitu juga dengan delta H dan delta G.
untuk menghitung delta H totalnya itu, kita harus perkalikan dulu. Ya, ini kalikan dengan min 1, ini kalikan min 1, ini kalikan 1 ya. Berarti ini dikurang 52.000, ini min kali min plus, ini dapatnya ini. Delta G juga, ini kalikan dulu, kalikan semua ya, kalikan semua. Ini jangan lupa untuk perhitungan CP itu seperti itu. Coba Anda perhatikan lagi pembahasan di bab 4 atau efek-efek panas. Nah, sekarang kita sudah dapat semua angka-angkanya itu. Lalu sekarang kita masukkan ke sini. Tadi rumusnya sudah ada tadi kan? Nah, ini K0, K1, K2. Ya. Ini delta G-nya sudah ada, kita dapatkan dari sini. Ya. Kan dari sini, nah, dapatlah nilai K0 sekian. Nah, sekarang untuk suhu 418, karena kan tadi kan ditanyakan di kondisi 2 suhu ya kan. Suhu pertama yang ini, suhu kedua yang ini. Sekarang kita coba cari dulu yang di suhu 418 ini. Nah, di suhu 414 ini datanya sudah ada, ngambilnya dari sini ya, 45 ini. Ini kemudian T-nya 418. Lalu kita cari K1-nya dapatlah angkanya ini. Kemudian TO-nya adalah T per T0. 418 per 298 dapat 1,4025. Lalu kita masukkan TO ini ke persamaan untuk mencari K2. Masukkan TO-nya itu. Delta A, delta B, delta C, delta D kita lihat di sini. Ya. Delta ya, beda ya. Ini kan A, B, C, D. Ini delta A, delta B, delta C, delta D. Ini harus ya, jangan sampai tertukar. Nengoknya di situ. Maka dapatlah K2 itu angkanya sekian. Sehingga K-nya adalah K0 kalikan K1 kalikan K2. Dapatlah angka nilai konstanta kesetimbangan saat suhu 418. Nah, begitu juga untuk yang suhu yang 593. Nah, K0-nya kan sama dengan yang tadi ya. K0 kan tidak bergantung suhu, itu tidak bergantung suhu air kan. Hanya T0 saja. Maka K1 delta H-nya sama dengan delta H yang tadi, ya 45 ini sama dengan perhitungan yang di suhu yang 418 tadi. Ya. 45792. Ini adalah TD 593. Dapatlah angka K1. Nah, TO-nya T593 bagi 298, 1,9 ya. Ini untuk T593. Sehingga kita masukkan TO-nya ke persamaan untuk mencari K2 ya. Delta A, delta B, delta C-nya sama yang dari sini tadi ya, kata-katanya. Maka kita akan dapatkan nilai K yang berbeda ya, yaitu 2,942 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kalau tadi kan yang suhu yang 418 dapatnya K 1,4 kali 10 pangkat min 1 ya. Berarti suhu meningkat malah K-nya mengecil ya. Nah, itu adalah ciri-ciri reaksi eksotermis. Ya. Untuk K yang meningkat, K0-nya tetap, TO-nya meningkat, tapi K1-nya menurun ya. K1 menurun, K2-nya juga menurun, cuman agak relatif dekat dengan 1 ya. Artinya perubahan tidak terlalu signifikan. Sehingga K secara keseluruhan juga berubah. Ya, berubah dan penyebab K turun secara signifikan itu adalah K1 ya, K1. Nah, di sini terbukti bahwa untuk reaksi yang eksotermis bila T naik maka K turun ya. Jadi K ini bergantung pada perubahan suhu. Suhunya meningkat, maka kita lihat perubahannya juga cukup signifikan.